Pernikahan merupakan salah satu institusi paling penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah serta perjanjian yang sangat kuat yang harus dijaga kesuciannya. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Namun, di tengah perkembangan masyarakat modern, fenomena pernikahan beda agama semakin sering terjadi. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta intensitas interaksi lintas budaya dan keyakinan menyebabkan hubungan antar individu yang berbeda agama menjadi hal yang lumrah. Kondisi ini kemudian memunculkan persoalan hukum dan keagamaan, khususnya ketika pasangan tersebut ingin melangsungkan pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Permasalahan kemudian muncul ketika pernikahan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai pernikahan lintas agama diatur secara tegas. Kompilasi hukum Islam melarang pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 40 dan pasal 44 kompilasi hukum Islam. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang pernikahan dengan orang musyrik. Memang terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 5. Sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat tertentu, sebagian lainnya menolak secara mutlak, dan ada pula yang memperbolehkan dengan pertimbangan kemampuan suami dalam membimbing istri serta anak-anaknya agar tetap berada dalam ajaran Islam. Namun, dalam konteks Indonesia, pendapat yang diambil adalah pendapat yang melarang pernikahan lintas agama secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwasannya pernikahan antara muslim dan non-muslim termasuk dengan ahli kitab adalah haram karena mudaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Pandangan ini kemudian diadopsi dalam kompilasi hukum Islam dan menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Larangan pernikahan lintas agama dalam Islam tentu bukan tanpa alasan. Salah satu hikmah utamanya adalah untuk menjaga kemurnian akidah. Pernikahan merupakan hubungan yang sangat dekat dan berpengaruh secara spiritual, sehingga perbedaan agama berpotensi melemahkan keyakinan dan menimbulkan konflik batin. Selain itu, larangan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perbedaan keyakinan, tata cara ibadah, dan prinsip hidup seringkali menjadi sumber konflik yang menghambat terciptanya keharmonisan rumah tangga. Hikmah lainnya adalah untuk menjaga pendidikan dan akidah anak atau hifdzun nasl. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dididik dalam satu keyakinan yang jelas. Pernikahan beda agama berpotensi membingungkan anak dalam menentukan agama serta menimbulkan konflik dalam pola pengasuhan. Islam juga mengenal prinsip Sadd az-Dzari'ah, yaitu mencegah jalan menuju kemudaratan. Meskipun pernikahan beda agama sering dipandang membawa nilai toleransi dan cinta, dampak jangka panjangnya justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, baik secara individu, keluarga, maupun sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelarangan pernikahan lintas agama dalam Islam bukanlah bentuk intoleransi, melainkan kebijakan syariat yang bertujuan melindungi kemaslahatan umat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga akidah, membangun keluarga yang harmonis, serta memastikan tujuan luhur pernikahan dalam Islam dapat tercapai secara utuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Saya Zainal Abidin undur diri dan sayonara.